Nadia, dan hari ini kita bakal belajar bareng tentang teori imitasi. Dulu ada sebuah perdebatan antara filsuf di bidang seni, di mana ada yang mengatakan bahwa kemampuan dari seni itu sebenarnya untuk meniru atau mewakili sesuatu yang nyata. Tetapi ada beberapa filsuf juga yang merasa kontra dengan hal tersebut. Nah, pertanyaan dari statement tadi adalah realita yang seperti apa? Realita yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa kita rasakan dengan panca indera. Entah itu yang kita dengar, yang kita pegang, yang bisa kita lihat, atau mungkin yang bisa kita cium, dan yang lainnya. Teori imitasi bukan terbatas berkaitan dengan sebuah seni visual, melainkan teori ini menyatakan bahwa semua karya seni pasti berkaitan dari sebuah realitas atau sesuatu yang nyata yang bisa kita rasakan. Nah, itu berarti kita bisa menemukan teori ini dalam berbagai macam bentuk karya seni. Misalnya dalam sebuah sastra, film, musik, tarian, fotografi, dan yang lainnya. Kenapa? Karena semua hal ini balik lagi diambil dari sesuatu yang nyata, entah itu sesuatu yang bisa kita dengar, atau yang bisa kita lihat, atau yang lainnya. Teori imitasi sering berkaitan dengan kata mimesis. Kata mimesis ini berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tiruan atau peniruan. Mimesis adalah sebuah gambaran dari apa yang memungkinkan. Bisa saja itu dalam bentuk metafora atau sebuah perasaan yang kita rasakan dari dalam diri kita sendiri, itu bisa dijadikan dan ditumpahkan menjadi sebuah karya seni. Nah, menurut teori mimesis ini, sebuah hasil karya seni bisa saja tidak realistis. Tetapi, masih ada beberapa juga filsuf yang pro dan kontra dengan pendapat ini. Makanya, keep on watching karena kita bakal ngebahas semuanya di sini. Terdapat dua tokoh filsuf di balik pemikiran teori ini, yaitu Plato dan Aristoteles. Plato mengungkap bahwa ide yang dimiliki dalam pikiran manusia itu yang tertinggi, karena baginya ide adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Dunia ide hanya ada dalam kesempurnaan dan keindahan sebagai tolak ukur tertinggi yang dapat ditemukan di rohani jasmani, tetapi murni dari bentuk sebuah ide, seperti craftsman yang lebih mulia dibanding seniman dan penyair. Karena craftsman dapat menciptakan dan memberi suatu ide yang realis dan dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan seniman dan penyair baginya hanya menciplak suatu karya dari kenyataan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Plato lebih menyanjung craftsman terlebih penyair dan seniman. Berbeda dengan Aristoteles, ia menganggap seni adalah tingginya akal budi, karena dari seni kita bisa merasakan berbagai macam feelings, seperti sedih, senang, kecewa, khawatir, dan lainnya. Seniman bagi Aristoteles tidak hanya menciplak kenyataan, tetapi menciptakan sebuah form atau karya baru dari sebuah rasa dalam panca indera. Beda dengan Plato, jika ide adalah sesuatu yang tertinggi dan tidak berubah, Aristoteles menganggap benda-benda itu yang berubah. Plato menggunakan mimesis sebagai bentuk representasi, sedangkan Aristoteles melihatnya lebih dari sekedar imitasi dari realita. Menurutnya, konsep pada representasi dari tindakan manusia merujuk dari alam, maka itu mimesis adalah sebuah gambaran yang mungkin tidak menjadi realistis karena merepresentasikan alam ataupun realita. Plato sendiri memandang bahwa sifat atau realita dari sebuah gambar membedakan dua aspek penting dari mimesis atau imitasi, yaitu sebagaimana craftsman menciptakan gambar berdasarkan kenyataan, sedangkan seniman menciptakan gambar berdasarkan ilusi atau peniruan pada realita. Teori imitasi yang dikembangkan oleh Plato ini ditentang oleh berbagai ahli. Beberapa di antaranya yaitu Plotinus, Ernst Gombrich, dan Nelson Goodman. Berdasarkan karya-karya Neoplatonis Plotinus, karya seni tidak meniru sesuai dengan kenyataan, tetapi lebih meniru secara langsung bentuk murni dari sebuah bentuk atau ide.
ia memandang karya seni sejajar dengan yang dibuat oleh para pengrajin. Sedangkan Ernest Gombrich berpendapat tentang teori ini dengan mempertanyakan apakah pelukis melihat apa yang ia lukis atau melukis apa yang ia lihat. Karena menurutnya, walaupun tujuan dari seni adalah meniru, proses penggambaran atau representasi selalu tergantung dari pemikiran sang seniman. Dan pada dasarnya semua karya seni dipengaruhi oleh skema konseptual bahkan dari yang paling realistis. Dia menambahkan, satu yang tidak dapat dipaksakan bahwa seni dari pandangan perspektif bertujuan agar gambar menyerupai objek dan objek menyerupai gambar. Karena itu, mengapa hubungan antara lukisan dan realitas tidak dapat bersifat asli atau original? Karena pasti sebuah lukisan sudah terpengaruh oleh konsep-konsep yang ada. Sedangkan Nelson Goodman secara khusus membahas tentang keyakinan Gombrich terhadap kebenaran perspektif, bahwa tidak ada perspektif yang dapat dipercaya karena perspektif itu dapat berubah-ubah. Citra ideal dari mimesis gagal karena yang disebut objek untuk ditiru itu tidak hanya dari satu objek, tapi seluruh rangkaian objek. Ia menambahkan, realisme itu sesuatu yang relatif, tergantung dari suatu representasi dari suatu budaya atau orang pada waktu tertentu. Ini merupakan hubungan antara sistem representasi yang bekerja dalam gambar. Dari pendapat tersebut, disimpulkan bahwa pada dasarnya karya seni itu bukanlah tentang mengimitasi atau menjiplak suatu keindahan yang murni. Karena setiap sudut pandang manusia itu berbeda-beda dan tergantung latar belakang budaya dan lingkungan tempat tinggal. Dan seperti yang dikemukakan oleh Gombrich, bahwa setiap penggambaran selalu tergantung dari pemikiran seniman tersebut. Karena tidak semua karya seni harus menyerupai objek yang ditiru, walaupun karya seni memang harus menceritakan realitas yang ada. Alberto Giacometti adalah seorang pemahat dan pelukis yang mempunyai tujuan untuk membuat karya seni yang dapat mencerminkan realitanya, yang bisa menggambarkan dengan persis apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan. Bisa dibilang, ia ingin mengimitasi realita. Tetapi, apakah bisa realita kita imitasi? Apakah bisa hal-hal yang kita lihat dan kita rasakan, kita imitasi dan kita masukkan ke dalam sebuah karya seni? Giacometti ingin membuat karya seni yang persis dengan realitanya, namun ia sendiri pun tahu bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. Inilah permasalahan seorang Alberto Giacometti. Misalnya seperti memahat sebuah figur manusia. Giacometti merasa tidak ada cara yang bisa untuk menggambarkan figur tersebut secara akurat. 1 senti terlalu tinggi atau terlalu lebar, maka penggambaran tersebut sudah salah. Giacometti membuat karya-karyanya dengan memperlihatkan jarak pandangnya dengan modelnya. Semakin jauh sang model, semakin melebur pula detail-detailnya, dan semakin kecil pula figur model tersebut. Maka figur menjadi surveyable. Memasukkan sebuah ketidakmungkinan representasi ke dalam representasi tersebut sendiri. Dengan metode ini, Giacometti telah menemukan sebuah konvensi baru, sebuah cara representasi yang baru. Dalam karya-karya Giacometti bisa kita lihat sebuah paradoks. Giacometti seakan membuktikan bahwa seniman ingin mengimitasi realita, tetapi seni juga bukan imitasi dari realita, karena mengimitasi realita adalah sesuatu yang sulit dan bahkan mustahil untuk dilakukan. Berdasarkan kesimpulan yang kami tangkap, menurut Plato, ide adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah, karena ide berujuk pada alam dan realita, sebagaimana Aristoteles yang memandang bahwa mimesis adalah proses berkarya menciptakan suatu ide form atau gabungan berbagai ide, seperti dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari dalam berkarya, menciptakan sebuah karya dari berbagai ide, hingga menciptakan kesatuan bentuk visual yang menjadi karya utuh. Oleh karena itu, ide dalam proses yang dibentuk sangatlah terhubung dengan teori mimesis yang kita pelajari saat ini. Sekian vidcast dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching and see you soon.